Hai, selamat berjumpa kembali di channel YouTube On Target Education Training. Sekarang kita akan belajar mengenai mixed conditionals, di mana sebelumnya sudah dijelaskan mengenai zero, first, second, and third conditionals. Kita pelajari mixed conditionals. Tapi sebelumnya silakan like, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan notifikasi yang penting untuk kita semua. Mixed conditionals. Mixed conditionals adalah kalimat pengandaian yang menggabungkan dua waktu berbeda, waktu lampau dengan waktu sekarang. Di mana ada dua klausa di sini. Yang pertama adalah klausa if yang menceritakan atau menjelaskan tentang sebuah kondisi. Dan klausa utama yang menceritakan atau menjelaskan hasil, result, akibat atau konsekuensi atas kondisi yang terjadi. Mixed conditionals ini adalah gabungan dari second conditional dan third conditional. Untuk fungsi yang pertama, mixed conditionals ini adalah menceritakan sebuah kondisi di masa lalu, di mana dampak atau hasilnya, atau akibatnya, atau konsekuensinya terlihat atau terjadi di masa sekarang. Sebuah past condition, kondisi di masa lampau dengan present result, hasil di masa kini. Lebih simpelnya seperti ini. Seandainya dulu begitu, mungkin sekarang hasilnya akan begini. Atau seandainya dulu nggak begitu, mungkin sekarang hasilnya nggak akan begini. Fungsi yang kedua adalah menceritakan sebuah kondisi di masa sekarang yang dampak atau hasilnya bisa terlihat atau terjadi di masa lalu. Present condition, past result. Seandainya sekarang begini, atau jika sekarang begini, mungkin dulu hasilnya tidak akan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang mixed conditional, kita ulas dulu sedikit mengenai second conditional dan third conditional. Second conditional adalah sebuah pengandaian di masa sekarang. Ingat ya, second conditional di masa sekarang. Third conditional sebuah pengandaian atau hypothetical situation in the past, di masa lampau. Sekali lagi, second conditional at present, third conditional in the past. Dengan struktur klausa pertama if menggunakan past simple, ya kalau second conditional. Di mana klausa yang kedua adalah subject ditambah modals would, could atau might. Kalau negatifnya tinggal ditambah not, ditambah base verb atau verb ke-1. Sedangkan untuk third conditionals, klausa yang pertamanya adalah if menggunakan past perfect. Klausa yang keduanya subject ditambah modals could, would, might, dengan negatifnya tinggal ditambah saja not, ditambah have, ditambah past participle atau verb ketiga. Nah, sekarang kita bandingkan kalimat ini untuk memberikan perbedaan yang jelas antara second dan third conditional. If we brought a map, we wouldn't get lost now. Jika kita membawa peta, mungkin kita nggak akan tersesat sekarang. Apakah kita membawa peta? Tidak. Apakah kita tersesat? Iya. Jadi pada saat sekarang, pada saat berbicara, kita mengandaikan sebuah situasi yang bertolak belakang dengan kenyataannya. If we brought a map, we wouldn't get lost now. Jika kita membawa peta, kita mungkin nggak akan tersesat sekarang. Sekarang kita bandingkan dengan third conditionals. If we had brought a map, we wouldn't have gotten lost last week. Jika saja kita membawa peta, kita mungkin nggak akan tersesat minggu lalu. Apakah sekarang masih tersesat? Tidak. Jadi, ini di masa lalu, berbeda kondisinya dengan masa sekarang. Contoh kedua, untuk second conditionals, I would go with you if I weren't busy. Aku akan pergi denganmu jika aku tidak sibuk. Kenyataannya sekarang, apakah aku sibuk? Iya. Apakah aku bisa pergi denganmu? Tidak. Ya, hypothetical situation at present. Kita lihat yang third conditional. I would have gone with you if I hadn't been busy. Aku akan pergi denganmu jika aku nggak sibuk. Apakah sekarang aku masih sibuk? Tidak. Jadi kondisinya sudah berbeda. Maaf, mau batuk dulu bentar. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari fungsi pertama dari mixed conditionals ya. Kondisi di masa lalu dengan dampak atau akibat atau hasil atau konsekuensi yang terlihat atau terjadi di masa sekarang. Past condition, present result.
Seandainya dulu begitu, mungkin sekarang hasilnya akan begini, ataupun sebaliknya. Ya, kita lihat ada dua klausa di sini. Past condition menggunakan third conditional. Tadi kan third conditional itu menceritakan waktunya adalah di masa lampau ya. Nah, untuk klausa if-nya ditambah past perfect. Sedangkan untuk klausa yang kedua adalah menggunakan second conditional, sebuah present result, hasil di masa kini. Tadi second conditional menceritakan sebuah pengandaian di masa kini ya, at present. Dengan klausa yang kedua dari second conditional ini menggunakan subjek ditambah would, could, might, atau not ditambah verb 1. Kita lihat contohnya. If I hadn't missed the flight, I would be in Spain now. Jika saja aku tidak ketinggalan pesawat, aku mungkin sudah berada di Spanyol sekarang. Apakah sekarang aku berada di Spanyol? Tidak. Apakah waktu itu di masa lampau aku ketinggalan pesawat? Iya. Sebuah kondisi di masa lalu dengan hasilnya di masa sekarang. Contoh kedua. If I had learned English seriously, I would speak English fluently now. Jika saja atau seandainya saya belajar bahasa Inggris secara serius, aku mungkin sekarang bisa berbicara bahasa Inggris secara fasih. Kenyataannya, sekarang, apakah aku bisa berbahasa Inggris dengan fasih? Tidak. Kenyataannya di masa lampau, apakah aku belajar bahasa Inggris secara serius? Tidak. Sebuah past condition, kondisi di masa lampau yang mengakibatkan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian kita melakukan pengandaian. Sekarang kita lihat fungsi yang kedua. Sebuah kondisi di masa sekarang yang dampak atau hasilnya atau akibatnya bisa terlihat atau terjadi di masa lalu. Sebuah pengandaian adanya present condition dengan past result. Kita perhatikan dulu struktur dari fungsi yang kedua ini. Present condition menggunakan second conditional yang if ditambah past simple, klausa pertamanya. Untuk past resultnya menggunakan third conditional. Ya, tadi kalau second conditional itu hypothetical situation at present, kalau third conditional adalah hypothetical situation in the past. Pada klausa yang pertama menggunakan if ditambah past simple, klausa yang kedua menggunakan subject ditambah modals could, would, might, atau not ditambah have, tambah verb ketiga. Kita masuk saja ke dalam contoh. If I weren't afraid of spiders, I would have picked it up. Jika saja saya tidak takut laba-laba, aku mungkin akan memungutnya. Waktu itu, ya, I would have picked it up. Kenyataannya sekarang, apakah aku takut laba-laba? Iya. Apakah aku memungutnya waktu itu di masa lampau? Tidak. Nah, jadi kita berandai-andai dengan situasi sekarang, kondisi sekarang, aku takut laba-laba. Jadi waktu itu ada laba-laba. Aku nggak mungut karena aku takut. Sampai sekarang saya takut. Jadi waktu itu di masa lampau aku tidak memungutnya. Kemudian saya berandai-andai sekarang. If I weren't afraid of spiders, I would have picked it up. Sebuah present condition, kondisi di masa sekarang, dengan past result. Dulu mungkin akan saya lakukan itu. Contoh yang kedua, if I could operate the computer, they would have given me the job. Jika saja aku bisa mengoperasikan komputer, mereka mungkin akan memberikan saya pekerjaan. Kenyataannya, sekarang, present condition, kondisi sekarang, apakah aku bisa mengoperasikan komputer? Tidak. Apakah mereka memberikan pekerjaan waktu itu di masa lampau? Tidak. Jadi kita berandai-andai. Karena kondisi sekarang, jadi di masa lampau mungkin hasilnya akan seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh-contoh lain. Yang pertama, if he weren't so shy, he would have asked her out at the party. Sebuah kondisi, jika dia tidak malu, dia mungkin akan mengajaknya berkencan.
di pesta itu. Kenyataannya apakah dia malu sekarang? Iya. Ketika pesta itu terjadi, apakah dia mengajak perempuan itu berkencan? Tidak. Jadi berandai-andai dengan kondisi sekarang, dengan hasil di masa lampau, seperti tadi sudah dijelaskan. Contoh yang kedua, if I had studied harder in school, I would have a better job now. If I had studied harder at school, jika aku belajar lebih giat di sekolah waktu itu ya, waktu lampau, I would have a better job now. Apakah aku memiliki pekerjaan yang lebih baik sekarang? Tidak. Apakah dulu aku belajar dengan giat di sekolah? Tidak. Contoh ketiga, she would be living in a nicer apartment today if she had saved more money last year. Contoh keempat, I would have spoken up during the meeting if I were more confident. Terakhir, if they owned a car, they wouldn't have missed the concert. Oke. Nah, sekarang kita lakukan latihan. Silakan Anda semua kerjakan 6 soal ini dengan mengisi bagian yang kosong. Lalu pelajari konsep dari mixed conditional ini.